Menara Cukong yang ke-96. Edisi yang ke-906 hingga 910. Dalam perjalanan, Zheng Tianyun memberitahu Cukong tentang hasil perawatan keempat orang itu, termasuk penguasa kota Yunnan dan penguasa kota Yunhai. 3 hari yang lalu, penguasa kota Diyi, penguasa kota Dier, bersama dengan penguasa kota Yunhai dan 4 orang lainnya, serta para saksi Zhao Changkong dan Fu Wei, langsung pergi ke markas besar aliansi Ascendan, kota Tianyi, dan melaporkan seluruh kejadian secara lengkap. Ketika para pemimpin puncak aliansi Ascendan mengetahuinya, mereka sangat marah. Tindakan 4 penguasa kota Yunhai dan penguasa kota Yunnan telah menyentuh garis bawah aliansi Ascendan. Penguasa kota Tianyi memimpin anak buahnya langsung ke ibu kota kekaisaran untuk meminta penjelasan. Buktinya tidak dapat disangkal dan tidak ada ruang bagi keempat orang termasuk penguasa kota Yunhai untuk membuat alasan. Raja langsung memerintahkan agar penguasa kota Yunnan yang lolos dari jaring ditangkap dan dibawa ke ibu kota kekaisaran. Kemudian, di hadapan penguasa kota Tianyi, dia mencopot kelima orang itu dari jabatan mereka sebagai penguasa kota, menghapus kultivasi mereka, dan mengirim mereka ke tambang batu dewa untuk ditambang. Setelah mendengar ini, Cukong mengangguk dan tampak puas. Meskipun raja tidak membunuh keempat orang itu termasuk penguasa kota Yunnan dan penguasa kota Yunhai, ia menghancurkan kultivasi mereka dan mengirim mereka ke tambang batu dewa untuk ditambang, yang menyebabkan mereka lebih menderita daripada membunuh mereka secara langsung. Puncak Tongtian terletak di antara kota Diyi dan kota Dier. Ini adalah puncak raksasa yang tingginya lebih dari 10.000 meter, menjulang ke awan. 2 jam kemudian, Zheng Tianyun mengendarai Shenzhou dan tiba di puncak Tongtian. Pada saat ini, cukup banyak orang yang berkumpul di depan puncak Tongtian. Kedatangan di Jiucheng langsung menarik perhatian semua orang. Pemuda di sebelah tuan kota Zheng adalah Cukong yang legendaris. Kudengar dia mengalahkan murid langsung penguasa kota Yunnan, Li Xingyan, dengan kekuatan besar. Penguasa kota pertama dan penguasa kota kedua sangat menghargainya dan secara khusus membuka puncak Tongtian. Jadi, semua orang mendapat manfaat darinya. Haha, itu hanya rumor, kalian saja yang menganggapnya serius. Tidak peduli seberapa jahatnya anak ini, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan jenius teratas kota pertama, Lin Su, dan jenius teratas kota kedua, Liu Chengming. Benar sekali, Tuan Muda Lin dan Tuan Muda Liu sudah memasuki tahap tengah tingkat pertama alam dewa surgawi. Cukong bukanlah tandingan mereka. Cukong mendengarkan diskusi semua orang dengan ekspresi acuh tak acuh. Seperti kata pepatah, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Hasil pendakian puncak Tongtian akan menamparkan wajah semua orang. Setelah menunggu dengan sabar selama 1 jam, semua orang dari 10 kota kenaikan tingkat telah tiba, dan ada lebih dari 40 jenius muda dari puncak Tongtian yang berpartisipasi dalam pendakian ini. Di antara mereka, para jenius yang dikirim oleh kota 1 dan kota 2 adalah yang terkuat. Puncak Tongtian akan segera dibuka, semuanya bersiaplah. Kata penguasa kota Diyi, suaranya bergema ke segala arah. Saat berikutnya, dia dan penguasa kota kedua membentuk segel pada saat yang sama. Ledakan, formasi ilahi yang mengelilingi puncak Tongtian perlahan terbuka. Melihat ini, semua jenius segera berubah menjadi aliran cahaya, bergegas ke puncak Tongtian, dan mulai mendaki dengan sekuat tenaga. Puncak Tongtian tingginya 10.000 meter, dan setiap kilometernya terdapat tempat peluang, yang mengandung banyak kekayaan alam dan sumber daya budidaya. Semakin awal Anda tiba di tempat peluang, semakin besar peluang memperoleh harta karun yang berharga. Selain itu, ada 2 kolam energi di puncak Tongtian, yang mengandung energi luar biasa dan dapat membantu para pembudidaya meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat. Kolam energi pertama, bernama Ditan, terletak 6.000 meter di atas puncak Tongtian. Kolam energi kedua, bernama Tiantan, terletak di puncak-puncak Tongtian. Meskipun kemanjuran Ditan jauh lebih rendah daripada Tiantan, namun, bagi sebagian besar biksu yang mendaki puncak Tongtian, bisa memasuki kolam bawah tanah dan menerima energi untuk menempa badan sudah cukup memuaskan mereka. Zheng Tianyun meminta bantuan Chu Honger, berharap dia bisa membantu Yelinger, Changqing dan Hong Kang mencapai Ditan. Ayo pergi. Cukong berbalik dan berkata kepada Yelinger dan 2 orang lainnya. Seketika, mereka berempat berubah menjadi 4 aliran cahaya dan bergegas menuju puncak Tongtian. Mengaum, begitu mereka melangkah ke puncak Tongtian,
raungan binatang buas yang aneh terdengar di telinga Cukong dan 3 orang lainnya. Raungan binatang buas ini mengandung tekanan yang mengerikan, yang tidak hanya dapat menghancurkan badan kultivator, tetapi juga memengaruhi pikiran kultivator. Mendengus. Cukong mendengus dingin dan langsung mengaktifkan kekuatan suci dan kekuatan jiwanya, mengubahnya menjadi 2 lapis perisai pelindung yang menutupi dirinya, Yelinger, Changqing, dan Hong Kang. Cukong, meskipun kita lemah, kita seharusnya tidak memiliki masalah dalam mendaki hingga 3 atau 4.000 meter. Yelinger berkata tergesa-gesa, cepat singkirkan perisai pelindung itu dan simpan tenagamu. Changqing dan Hong Kang keduanya mengangguk, menyetujui kata-kata Yelinger. Cukong hanya melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, konsumsi kecil ini tidak akan memengaruhiku sama sekali. Setelah mengatakan itu, dia mendesak Yelinger dan 2 orang lainnya untuk mengikutinya. Melihat ini, Yelinger, Changqing dan Hong Kang hanya bisa mengikuti Chu Honger dari dekat dan memanjat dengan cepat. Saat Yelinger memanjat, dia memperingatkan, Cukong, jika kamu merasa lelah, segera lepaskan perisai pelindung. Changqing dan Hong Kang menimpali, ya, Saudara Chu, Anda tidak bisa membiarkan kami bertiga memengaruhi kinerja Anda. Tidak masalah apakah kita bertiga bisa mencapai tanda 6.000 meter dan memasuki kolam bumi. Yang penting adalah Saudara Chu harus menjadi orang pertama yang mencapai puncak-puncak Tongtian. Cukong menghibur mereka, jangan khawatir, aku tidak pernah melakukan apapun tanpa keyakinan, kalian bertiga ikuti saja aku dengan saksama. Para kultivator di sekitar semuanya menunjukkan ekspresi mengejek di wajah mereka ketika mereka melihat Cukong memanjat sambil membawa 3 beban. Ini adalah puncak Tongtian, sangat sulit untuk mendakinya sendirian. Cukong berani membawa 3 beban untuk mendakinya. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Apakah dia gila? Apakah dia benar-benar mengira dirinya seorang jenius yang tak tertandingi? Bahkan Lin Su dan Liu Chengming tidak berani bersikap sombong. Menurutku, anak ini hanya bisa memanjat hingga 3.000 meter, dan dia tidak akan bisa bertahan. Anda melebih-lebihkannya. Menurut saya, dia bahkan tidak bisa mendaki 2.000 meter. Cukong mengabaikan pembicaraan orang banyak dan membawa Yelinger, Changqing dan Hong Kang untuk naik dengan cepat. Kecepatan mereka tidak lebih lambat dari kecepatan barisan depan sama sekali. Setelah beberapa saat, dia membawa Yelinger dan 2 orang lainnya ke suatu titik 1.000 meter jauhnya. Saya melihat lusinan bola cahaya tergantung di sebuah platform. Semua biksu yang telah mendaki 1.000 meter dapat memilih bola cahaya sebagai hadiah. Sementara kultivator lain masih memilih dengan hati-hati, Cukong telah mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menyapu semua bola cahaya. Meskipun ada batasan pada bola cahaya, ranah jiwanya telah melangkah jauh ke level ketiga ranah spiritual. Dengan berkah segel jiwa ilahi Tianyan, seseorang dapat samar-samar merasakan aura harta karun di dalam bola cahaya. Cukong melambaikan tangannya dan langsung mengambil 4 bola cahaya paling berharga. Dia menyimpan 1 untuk dirinya sendiri dan membagikan 3 lainnya kepada Yelinger dan 2 orang lainnya. Di dalam bola cahaya yang ditinggalkan Cukong terdapat ramuan batin dari binatang dewa perantara tingkat kedua. Di kelompok cahaya Yelinger dan 2 lainnya, ada 3 artefak kelas 2 tingkat rendah. Bahkan jika mereka tidak membutuhkannya, mereka dapat menjualnya dan menukarnya dengan sumber daya budidaya yang mereka butuhkan. Yelinger dan 2 orang lainnya semuanya memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka semua tahu betul bahwa mereka mampu memperoleh artefak tingkat rendah kelas 2 sepenuhnya karena Cukong yang mengurus mereka. Mereka bertiga segera mengepalkan tangan untuk berterima kasih kepada Cukong. Cukong melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Teruslah memanjat. Begitu dia selesai berbicara, Cukong sekali lagi mengerahkan kekuatan suci dan kekuatan jiwanya, memadatkan 2 lapis perisai pelindung yang menutupi dirinya, Yelinger dan 2 orang lainnya, dan terus memanjat ke atas. Semakin tinggi kamu mendaki, semakin kuat auman binatang itu. Semakin banyak kekuatan ilahi dan kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk mempertahankan perisai. Jika kultivator lain, mustahil baginya untuk mendaki puncak Tongtian secepat itu dengan 3 beban. Namun bagi Cukong, tidak ada tantangan sama sekali. Setelah beberapa saat, dia membawa Yelinger, Changqing dan Hong Kang ke puncak 2.000 meter. Sama seperti sebelumnya, Cukong langsung mengaktifkan kekuatan jiwanya,
menyapu semua bola cahaya di platform, dan mengambil 4 bola cahaya yang paling berharga. Setelah membagikan bola cahaya kepada Yelinger dan 2 orang lainnya, dia menuntun mereka untuk terus memanjat ke atas. 3.000 meter pertama puncak Tongtian adalah daerah auman binatang buas. Para pendeta harus memanjat menghadapi serangan auman binatang buas. Daerah antara 3.000 meter dan 6.000 meter merupakan daerah angin kencang. Ketika Chu Honger dan 2 orang lainnya membawa Yelinger ke tempat kesempatan ketiga dan terus mendaki ke atas. Hembusan angin yang mengerikan datang dengan kekuatan besar. Menurut penilaian Cukong, angin kencang ini sebanding dengan serangan kekuatan penuh seorang kultivator tahap tengah tingkat ke-6 Dewa Sejati. Cukong melambaikan tangannya, kekuatan suci dan kekuatan fisik yang luar biasa melonjak keluar, mengembun menjadi 2 lapis perisai pelindung lagi, menutupi dirinya, Yelinger, dan 2 orang lainnya. Tidak peduli seberapa kuat anginnya, itu tidak dapat memengaruhi mereka. Dengan cara ini, Cukong mengandalkan kekuatannya yang besar, memimpin Yelinger, Changqing, dan Hong Kang untuk mendaki puncak Tongtian dengan kecepatan tinggi. Bahkan keajaiban terbaik Lin Su dari kota Diyi dan keajaiban terbaik Liu Chengming dari kota Dier pun ditinggalkan oleh mereka. Tidak mungkin, aku adalah kultivator nomor 1 di bawah usia 100 tahun di kota Diyi, dan kultivasiku telah mencapai tahap tengah tingkat pertama Dewa Surgawi. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengejar Cukong? Lin Su berteriak sambil menggertakkan giginya. Aku tidak percaya, orang ini bisa lebih cepat dariku dengan 3 beban. Liu Chengming mengepalkan tinjunya. Keduanya mengeluarkan seluruh kekuatan mereka, mendorong kultivasi mereka di tingkat tengah alam dewa tingkat pertama hingga ekstrim, dan mahtei-mahteihan mengejar Cukong. Menurut mereka, meskipun kekuatan tempur Cukong luar biasa, semakin tinggi dia melangkah, semakin kuat badai yang akan dia hadapi. Cukong, dengan 3 beban, harus menanggung beberapa kali serangan. Setelah beberapa saat, kecepatannya akan melambat dan dia akan disusul oleh mereka. Namun sayang, imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Kecepatan Cukong tidak melambat sama sekali, tetapi kecepatan mereka berdua menjadi semakin lambat karena kekuatan angin yang kencang. Mereka hanya bisa menyaksikan jarak antara mereka dan Cukong serta 3 orang lainnya makin melebar. Ketika Cukong dan 3 orang lainnya mencapai titik 4.000 meter. Keduanya berada pada ketinggian 3.700 meter. Ketika Cukong dan 4 orang lainnya mencapai 5.000 meter. Keduanya berada pada ketinggian 4.500 meter. Ketika Cukong dan 3 orang lainnya mendaki hingga ketinggian 6.000 meter dan mencapai kolam tanah. Keduanya baru mencapai 5.300 meter. Penampilan Cukong mengejutkan semua kultivator yang mendaki puncak Tongtian. Pada awalnya, banyak orang yang skeptis terhadap rumor tersebut, berpikir bahwa Cukong jelas tidak pantas dengan reputasinya. Sebagai seorang kultivator dari kota ke-9, tidak peduli seberapa mengerikannya dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Lin Su dan Liu Chengming dari kota pertama dan kedua. Akibatnya, kenyataan menamparkan wajah semua orang. Cukong tidak hanya meninggalkan Lin Su dan Liu Chengming jauh di belakang. Lagi pula, dia membawa 3 beban. Tahukah kamu, di antara ketiga beban itu, Yelinger yang tingkat kultivasinya paling tinggi, hanya berada di tahap awal ke-7 Dewa Sejati. Basis kultivasi Changqing dan Hong Kang hanya berada di puncak level 6 tengah Dewa Sejati. Saat mendaki puncak Tongtian, Yelinger dan 2 orang lainnya mendayung sepanjang jalan tanpa mengeluarkan tenaga apapun. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Cukong jauh lebih unggul daripada Lin Su dan Liu Chengming. Semua orang sekarang akhirnya mengerti bahwa rumor itu sama sekali tidak dibesar-besarkan. Pembukaan puncak Tongtian kali ini benar-benar karena penguasa kota pertama dan kedua Didi menghargai Cukong. Di pinggiran puncak Tongtian, Zheng Tianyun memandang Cukong dan 3 orang lainnya yang telah mencapai tanda 6.000 meter, dengan senyum puas di wajahnya. Dia sudah merasa puas bahwa Yelinger, Changqing, dan Hong Kang mampu memasuki kolam bawah tanah dan memperoleh energi untuk melunakkan badan mereka. Selanjutnya, Cukong hanya perlu terus mendaki ke atas dan menjadi orang pertama yang mencapai puncak Tongtian Peak. Menurut Zheng Tianyun, dengan kekuatan Cukong, akan mudah untuk mencapai tujuan ini. Tuan-tuan kota lainnya juga berpikir demikian. Menurut pemikiran mereka, tanpa beban Yelinger, Changqing dan Hong Kang, ujian di bagian akhir puncak Tongtian tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi Chu Honger.
Tetapi pemandangan berikutnya membuat semua penguasa kota terbelalak tak percaya. Cukong mengambil 4 bola cahaya dari tempat kesempatan sejauh 6.000 meter, membaginya dengan Yelinger dan 2 orang lainnya, dan terus memanjat ke atas bersama Yelinger dan 2 orang lainnya. Apakah Cukong gila? Tuan Kota Diwu bertanya dengan kaget. Bagian akhir puncak Tongtian akan memasuki area guntur langit, yang jauh lebih kuat daripada area raungan binatang dan area Gangfeng. Sangat sulit bagi satu orang untuk mencapai puncak. Belum lagi harus memikul 3 beban. Melihat ini, penguasa kota pertama dan penguasa kota kedua sedikit mengernyit. Menurut mereka, pilihan Cukong terlalu tidak rasional. Bahkan murid langsung dari penguasa kota Tianyi, pemimpin aliansi Ascendan, tidak dapat mendaki ke puncak-puncak Tongtian dengan 3 beban sebelum dia berusia 100 tahun. Awalnya, keduanya memiliki harapan besar pada Cukong karena penampilannya di makam Dewa Suci Surga dan Darah. Tapi sekarang, penilaian mereka terhadap Cukong tiba-tiba turun drastis. Omong kosong, alis Zheng Tianyun dipelintir menjadi bentuk. Pada saat ini, dia merasa amat menyesal. Dia ingin Chu Honger menjaga Yelinger, Changqing dan Hong Kang, tetapi tujuannya adalah mencapai 6.000 meter. Dia tidak menyangka bahwa Cukong akan begitu berdedikasi dan ingin membawa Yelinger dan 2 orang lainnya untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Kalau dia tahu hal itu, dia seharusnya tidak berbicara. Jika Chu Honger dan 2 orang lainnya melewatkan kesempatan ini sebelum dia bisa mencapai puncak, dia akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Tidak apa-apa jika Cukong Er hanya membuat masalah, tapi mengapa Yelinger, Changqing, dan Hong Kang mengikutinya dalam membuat masalah? Sementara Zheng Tianyun menyalahkan dirinya sendiri, hatinya penuh dengan keraguan. Yelinger adalah murid langsungnya, dan dia sangat mengenal karakter Yelinger. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa setelah kembali dari pegunungan Sengguan, Yelinger telah mengembangkan perasaan khusus terhadap Cukong dan sering datang bertanya kepadanya tentang situasi Cukong. Oleh karena itu, setelah Yelinger mendengar keputusan Cukong, dia seharusnya dengan tegas menolak keputusan Cukong. Kenyataannya, persis seperti dugaan Zheng Tianyun. Yelinger memang menolak Cukong, dan Changqing serta Hong Kang juga dengan tegas menolaknya. Tidak ada satupun dari ketiganya yang ingin menjatuhkan Cukong. Tidak masalah apakah mereka bisa mendapatkan kesempatan besar atau tidak. Yang terpenting adalah tidak memengaruhi Chu Hongqi untuk menjadi orang pertama yang mencapai puncak-puncak Tongtian. Tetapi ketika Cukong memberitahu mereka bertiga tentang kekuatan bertarungnya yang sebenarnya, Yelinger, Changqing dan Hong Kang semuanya membelalakkan mata karena terkejut. Tingkat kultivasinya berada di tahap kedua akhir alam Dewa Surgawi, dan kondisi fisiknya tidak kalah dengan tingkat kultivasinya. Bila Qi dan badan dipadukan menjadi satu, itu cukup untuk menghancurkan kultivator Dewa Surgawi tingkat ketiga. Jika kata-kata ini tidak datang dari Cukong, mereka tidak akan pernah percaya itu benar. Memang benar jika kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu akan mati. Jika Anda membandingkan barang, Anda akan membuangnya. Para jenius yang disebut ini, dibandingkan dengan Cukong, ibarat perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang terang benderang. Tidak ada perbandingan sama sekali. Yelinger, Changqing dan Hong Kang pulih dari keterkejutan mereka dan tidak lagi menolak. Sebab, dengan kekuatan Cukong, itu sudah lebih dari cukup untuk membawa mereka ke puncak-puncak Tongtian. Tanpa memengaruhi Cukong, Yelinger dan 2 orang lainnya tentu saja juga berharap untuk memperoleh kesempatan besar. Lagi pula, Danau Tiantan di puncak-puncak Tongtian mengandung energi yang sangat besar, yang jauh lebih efektif daripada Danau Ditan. Itu bisa menghemat lebih dari selusin tahun latihan keras dan secara signifikan mempersempit kesenjangan antara mereka dan para jenius teratas. Ledakan. Ketika Cukong, Yelinger dan 2 orang lainnya meninggalkan titik 6.000 meter dan melangkah ke area langit guntur, langit cerah tiba-tiba tertutup awan gelap, kilat, dan guntur. Saya melihat 4 sambaran petir setebal ember menyambar dari awan gelap. Jika Cukong melangkah ke area guntur langit sendirian, dia hanya perlu menahan 1 guntur langit. Dan dia, Yelinger dan 2 orang lainnya harus menahan serangan 4 kali lipat. Mendengus. Cukong mendengus dingin, dan langsung mengerahkan kekuatan suci dan kekuatan fisik di badannya untuk memadatkan 2 lapis perisai pelindung, menutupi dirinya, Yelinger dan 2 orang lainnya. Meskipun keempat guntur surgawi itu mengandung kekuatan yang sangat besar, mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Cukong.
Di bawah perlindungan dua lapis perisai pelindung, Chu Honger memimpin Ye Linger dan dua orang lainnya untuk naik ke atas dengan cepat. 6.100 meter, 6.300 meter, 6.500 meter. Semakin tinggi kita mendaki, semakin kuat gunturnya dan semakin banyak jumlahnya. Pada awalnya hanya ada 4 guntur surgawi. Lalu, berubah menjadi 6 guntur surgawi. 8 guntur surgawi. 10 guntur surgawi. Tetapi tidak peduli berapa banyak guntur surgawi yang ada, mereka tidak dapat menembus dua lapis perisai pelindung yang dipadatkan oleh Cukong. Pada saat ini, semua kultivator telah berhenti memanjat dan menatap Cukong dan 3 orang lainnya. Bahkan Lin Su dan Liu Chengming tidak terkecuali. Awalnya, Lin Su dan Liu Chengming ingin bersaing dengan Cukong. Namun prestasi Cukong dan Ye Linger serta 2 orang lainnya yang dengan gagah berani mendaki puncak Tongtian berhasil menaklukkan mereka berdua. Mereka mengagumi Cukong dari lubuk hati mereka. Semua orang ingin melihat apakah Cukong benar-benar dapat mencapai puncak dengan 3 bebannya. Setelah beberapa saat, Chu Honger dan 2 orang lainnya membawa Ye Linger dan 2 orang lainnya ke puncak 7.000 meter. Sama seperti sebelumnya, Cukong mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyapu semua bola cahaya di tanah peluang dan memilih 4 yang paling berharga. Setelah membagi ruang dengan Ye Linger dan 2 orang lainnya, Cukong memimpin mereka dan terus memanjat ke atas. Ledakan, ledakan, ledakan. Awan hitam di langit membesar 2 kali lipat dalam sekejap. Satu demi satu, ular petir yang kuat muncul dari awan, membawa kekuatan guntur yang mengerikan. Bahkan seorang kultivator di tahap tengah tingkat pertama Dewa Surgawi akan merasa sulit untuk menolaknya. Namun Cukong tampak acuh tak acuh dan sama sekali tidak menganggap serius guntur itu. Dia mengerahkan kekuatan ilahi dan kekuatan fisiknya untuk mempertahankan 2 lapis perisai pelindung, dan terus memanjat ke atas bersama Ye Linger dan 2 orang lainnya. Tak lama kemudian, kami mencapai 8.000 meter. Setelah mengambil 4 bola cahaya paling berharga dari tanah kesempatan, Chu Honger dan 2 orang lainnya terus bergerak menuju puncak gunung. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, awan gelap berguncang, dan seekor naga petir mengembun dan muncul, mengayunkan ekor naganya yang tebal, dan menyerang dengan ganas ke arah Cukong dan 3 orang lainnya. Kekuatan guntur sungguh mengerikan. Kekuatan naga petir dan petir cukup untuk mengancam seorang kultivator di tahap awal alam Dewa Surgawi kedua. Jika bukan karena 3 beban itu, Cukong mungkin hanya akan menghadapi serangan mengerikan seperti itu ketika dia mencoba mencapai puncak gunung. Kekuatan Cukong memang kuat, tapi aku khawatir dia hanya bisa sampai sejauh ini. Awalnya, dengan kekuatan Cukong, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai puncak. Namun, dengan 3 beban yang menyeretnya turun, dia bahkan tidak dapat mencapai 9.000 meter. Banyak orang menggelengkan kepala sedikit, berpikir kalau Cukong tidak akan lama lagi tidak akan mampu menahan guntur dan akan terlempar dari puncak Tongtian. Namun, kenyataan menamparkan keras semua orang. Menghadapi serangan gila naga petir, Cukong tampak tenang, tanpa tenaga sedikit pun, bahkan kecepatan pendakiannya pun tidak berkurang. Setelah beberapa saat, dia membawa Ye Linger dan 2 orang lainnya ke ketinggian 9.000 meter dan mengambil 4 bola cahaya paling berharga dari tanah kesempatan. Segera setelah itu, Chu Honger membawa Ye Linger dan 2 orang lainnya dan terus bergerak ke atas. Dengan hanya 1.000 meter tersisa, mereka akan dapat mencapai puncak Tongtian Peak dan mencapai Tiantan. Ledakan, awan hitam di langit bergulung-gulung dengan dahsyat, dan energi ilahi yang disertai guntur dari segala penjuru berkumpul dengan gila-gilaan. Awan yang awalnya hitam seketika berubah menjadi awan petir berwarna ungu, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Desir, saya melihat air terjun petir berwarna ungu mengalir turun dari awan petir, membawa serta kekuatan guntur yang tak tertandingi, dan menghantam dengan dahsyat ke arah Cukong. Bahkan seorang kultivator di akhir tahap Dewa Surgawi kedua tidak dapat menahan derasnya guntur dan kilat ini. Saya akui bahwa saya salah lagi. Namun, tidak mungkin Cukong dapat mencapai puncak dengan 3 beban. Kekuatan air terjun petir ini terlalu mengerikan. Bahkan jika Lin Su dan Liu Chengming bekerja sama, mereka tidak akan mampu menahannya. Dengan kekuatan Cukong, jika dia hanya membawa 1 beban, dia pasti bisa mencapai puncak dengan sukses. Namun sayangnya, dia meremehkan ujian di bagian akhir puncak Tongtian. Semua orang mengira bahwa Cukong tidak akan mampu lagi melawan,
Bahkan Zheng Tianyun, penguasa kota Di, dan penguasa kota Dier pun tidak terkecuali. Namun kenyataan memberi mereka tamparan ketiga di wajah. Cukong mengerahkan kekuatan suci dan kekuatan fisiknya untuk mempertahankan dua lapis perisai pelindung, dan memimpin Yelinger dan dua orang lainnya ke atas selangkah demi selangkah. 9.100 meter, 9.300 meter, 9.500 meter. Ketika mereka mencapai 900 meter, dua lapis perisai pelindung masih belum pecah. Pada saat ini, awan petir ungu di langit bergulung hebat lagi, dan dua air terjun petir lagi jatuh. Tiga air terjun petir, membawa kekuatan guntur yang sangat mengerikan, menghantam Cukong dengan kekuatan besar, dengan kekuatan yang memekakkan telinga. Serangan ini cukup untuk membunuh seorang kultivator tahap awal alam Dewa Surgawi ketiga. Retak, retak, dua suara pecah terdengar. Cukong memadatkan dua lapis perisai pelindung, tetapi akhirnya tidak dapat menahannya dan hancur oleh derasnya guntur dan kilat. Zheng Tianyun tegang seluruh badannya, siap menyelamatkan Cukong. Pada saat ini, suatu kekuatan dahsyat tiba-tiba meledak dari badan Cukong, melesat lurus ke angkasa, dan untuk sementara waktu menahan derasnya guntur dan kilat yang datang. Perisai pelindung hanyalah alat pertahanannya. Ketika perisainya hancur, saat itulah dia dapat menunjukkan kekuatan aslinya. Cukong mengepalkan tangan kanannya di udara dan memanggil pedang naga langit, lalu menggabungkan ki dan badannya untuk langsung mendorong kultivasi dan kekuatan fisiknya ke titik ekstrim. Mendesis. Saat berikutnya, Cukong mengayunkan pedang Longtian dan menebaskan energi pedang yang sangat tajam. Meskipun Cukong tidak menggunakan keterampilan sihir apapun dalam serangan pedang ini, tetapi dia, dengan kesatuan ki dan badan, sudah cukup untuk menghancurkan para kultivator tingkat ketiga dari alam Dewa Surgawi. Tiga air terjun petir belaka tidak layak disebut sama sekali. Di bawah tatapan tak percaya dari orang banyak, energi pedang, dengan kekuatannya yang luar biasa, tidak hanya menghancurkan tiga air terjun petir, tetapi juga menghancurkan awan petir ungu di langit. Langit yang awalnya gelap tiba-tiba menjadi cerah kembali. Semua orang terbelalak, terpana oleh pemandangan di hadapan mereka. Kultivasi Cukong benar-benar telah mencapai tahap akhir dari level kedua Dewa Surgawi. Selain itu, alam fisiknya sama sekali tidak kalah dengan kultivasinya. Zheng Tianyun tidak dapat menahan diri untuk berseru. Perkataannya menyadarkan semua orang dari keterkejutannya. Saat berikutnya, puncak Tongtian gempar. Ya dewa, aku pasti sedang bermimpi. Pada usia kurang dari 100 tahun, dia telah memasuki tahap akhir surga kedua para dewa. Bahkan murid langsung dari penguasa kota Tianyi tidak dapat melakukan ini. Lebih dari itu, Tuan Muda Chu tidak hanya telah mencapai tahap akhir dari surga kedua Dewa Surgawi, tetapi alam fisiknya sama sekali tidak kalah dengan kultivasinya. Melihat generasi muda kerajaan ilahi Tianlan, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Chu. Tuan kota pertama dan tuan kota kedua saling berpandangan, sedikit rasa malu terpancar di mata mereka. Mereka hanya berpikir bahwa Cukong sedikit sombong dan angkuh, dan menurunkan penilaian mereka terhadap Cukong dalam hati mereka. Akibatnya, Cukong menamparkan mereka keras beberapa kali dengan fakta. Kemunculan Cukong merupakan berkah bagi aliansi Ascender kita, kata penguasa kota Di dengan suara yang dalam. Penguasa kota kedua mengangguk. Benar sekali, dengan bakat Cukong, dia pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Di puncak Tongtian, Cukong menghancurkan awan petir dengan pedang, dan dengan mudah mencapai puncak bersama Yelinger dan dua orang lainnya, menciptakan rekor terkuat sejak pembukaan puncak Tongtian. Saya khawatir tidak seorang pun dapat memecahkan rekor ini. Lin Su, Liu Chengming dan yang lainnya semua memandang Cukong dengan kagum. Para jenius dari semua kota Ascension utama semuanya yakin akan kekalahan mereka. Setelah mendaki ke puncak Tongtian Peak, sebuah kolam energi ajaib terlihat, yaitu Danau Tiantan. Di samping Tiantan, ada lebih dari selusin bola cahaya yang mengambang. Cukong mengerahkan kekuatan jiwanya, menyapu semua bola cahaya, memilih 4 yang paling berharga, dan membagikannya kepada Yelinger dan 2 orang lainnya. Terima kasih, Cukong. Terima kasih, Saudara Chu. Yelinger dan 2 orang lainnya membungkuk, menangkupkan tangan, dan membungkuk dalam-dalam kepada Cukong. Mata mereka dipenuhi rasa terima kasih. Dari tempat kesempatan yang berjarak 1000 meter hingga ke tempat kesempatan di puncak-puncak Tongtian,
mereka bertiga tidak melewatkan satu tempat pun dan masing-masing memperoleh 10 bola cahaya. Di antara mereka, tidak hanya ada artefak tingkat rendah kelas 2, keterampilan sihir tingkat tinggi kelas kuning, Del, tetapi juga sumber daya budidaya yang berharga, dengan nilai total hingga 1 juta batu sihir kelas rendah. Selain itu, mereka juga memiliki kesempatan untuk melatih badan mereka di Tiantan, yang akan menghemat waktu latihan keras mereka selama lebih dari 10 tahun. Mereka bertiga mengingat kebaikan hati yang besar ini dan bersumpah untuk membalas budi Cukong di masa depan. Cukong melambaikan kekuatan sucinya dengan santai dan mengangkat ketiga orang itu. Kesempatan untuk menempa badan di Tiantan sangatlah langka, kalian harus memanfaatkannya dengan baik. Yelinger, Changqing dan Hong Kang mengangguk dengan penuh semangat. Setelah itu, mereka bertiga berjalan ke Tiantan dan duduk bersila. Danau Tiantan tidak dalam. Setelah Yelinger dan dua orang lainnya duduk, ketinggian air hanya setinggi pinggang mereka. Cukong tidak terburu-buru untuk mulai berlatih, tetapi membiarkan Yelinger dan dua orang lainnya berlatih terlebih dahulu. Dia tahu bahwa suara yang dia buat saat berlatih pasti cukup keras, dan kemungkinan besar akan memengaruhi Yelinger dan dua orang lainnya. Jadi dia berencana untuk menunggu sampai 3 orang lainnya menyelesaikan latihan mereka sebelum dia mulai berlatih. Saat Yelinger, Changqing, dan Hong Kang melatih sihir mereka, energi di Tiantan mulai mengalir ke badan mereka. Segera, Changqing dan Hong Kang berhasil mencapai tingkat ke-6 akhir Dewa Sejati dengan bantuan Tiantan Body Tempering. Ini baru permulaan, energi Tiantan masih terus meningkatkan kultivasi keduanya. Setelah beberapa saat, Yelinger juga berhasil menerobos dan memasuki tahap tengah tingkat ke-7 Dewa Sejati. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Mereka bertiga membuka mata mereka satu demi satu dan mengakhiri pelatihan mereka. Mereka telah mencapai batasnya dan tidak dapat lagi menahan energi Tiantan. Mereka bertiga mendapatkan banyak hal dari pelatihan ini. Di antara mereka, Changqing dan Hong Kang langsung maju dari puncak tahap tengah tingkat ke-6 Dewa Sejati ke puncak tahap tengah tingkat ke-7 Dewa Sejati. Yelinger dipromosikan dari tahap awal tingkat ke-7 Dewa Sejati ke tahap awal tingkat ke-8 Dewa Sejati. Kekuatan ketiga orang ini telah menyamai bakat-bakat terbaik dari kota ke-6 dan ke-7 di bumi. Setelah Yelinger, Changqing dan Hong Kang keluar dari Tiantan, Chu Hongtan masuk ke Tiantan dan duduk bersila. Saat dia berlatih seni kekacauan bawaan, energi di Tiantan mengalir deras ke badannya. Fondasi Cukong beberapa kali lebih kuat daripada para kultivator di tingkat yang sama, dan energi yang dibutuhkan untuk melakukan terobosan juga jauh lebih besar daripada para kultivator di tingkat yang sama. Karena penyerapannya yang gila-gilaan, permukaan air di Tiantan turun dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Adegan ini secara langsung mengejutkan Tuan Kota pertama dan Tuan Kota kedua. Anda tahu, Yelinger, Changqing dan Hong Kang masing-masing meningkatkan 3 alam kecil, tetapi itu hanya menyebabkan permukaan air di Tiantan turun sedikit. Cukong baru saja mulai menyerap air ketika level air turun lebih banyak dari total level air Yelinger dan 2 orang lainnya. Di bawah tatapan terkejut dari Tuan Kota pertama dan Tuan Kota kedua, Cukong mempertahankan kecepatan ini dan langsung menyedot semua air energi di Tiantan. Ledakan, ledakan. 2 kekuatan dahsyat meledak dari badan Cukong. Kultivasinya dan alam fisiknya mengalami kemajuan pada saat yang sama. Tingkat kultivasi telah dinaikkan ke tahap awal tingkat ketiga Dewa Surgawi. Alam badan fisiknya telah mencapai puncak tahap ketiga awal alam badan ilahi. Hanya dengan kekuatan fisiknya saja, dia mampu menghancurkan para kultivator Dewa Surgawi tahap ketiga biasa. Jika ki dan badan digabungkan menjadi satu, itu akan cukup untuk mengalahkan seorang kultivator pada tahap awal tingkat keempat Dewa Surgawi. Hah! Cukong membuka matanya, menghembuskan napas, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Awalnya ia mengira bahwa energi di Danau Tiantan paling-paling hanya mampu memungkinkan kultivasinya dan alam fisiknya mencapai ambang terobosan. Tanpa diduga, ia langsung membuat terobosan, yang merupakan kejutan yang menyenangkan. Dia sangat puas dengan hasil perjalanan ke puncak Tongtian ini. Cukong merasa puas, namun penguasa kota pertama dan kedua merasa kesakitan. Itu adalah kolam air energi, dan dihisap hingga kering oleh Cukong. Lin Su, Liu Chengming dan yang lainnya yang mengikuti di belakang, bahkan jika mereka mencapai puncak Tongtian Peak, tidak akan mempunyai kesempatan untuk menempa badan mereka di Tiantan. Namun,
Mereka berdua berubah pikiran dan menyadari bahwa tujuan membangun Puncak Tongtian adalah untuk menumbuhkan bakat bagi kota kenaikan tingkat di. Cukong sendiri sudah cukup untuk menandingi semua jenius yang mendaki Puncak Tongtian kali ini. Memikirkan hal ini, keduanya tidak lagi merasakan sakit. 1 jam kemudian, uji coba Puncak Tongtian berakhir. Selain Chu Honger, Ye Linger, Chang Qing dan Hong Kang, 4 orang lainnya mencapai Puncak Tongtian Peak. Namun, energi di Tiantan telah habis, dan mereka tidak dapat lagi menggunakannya untuk melatih badan mereka. Penguasa kota pertama dan penguasa kota kedua menggunakan sumber daya kultivasi mereka untuk memberi kompensasi kepada keempat orang itu. Cukong, ikuti aku ke perbendaharaan kota DR untuk memilih hadiahmu, kata penguasa kota DR sambil tersenyum. Menurut aturan ujian Puncak Tongtian, kultivator pertama yang mencapai puncak-puncak Tongtian dapat memilih 2 harta karun apapun dari harta karun di kota pertama dan kota kedua. Cukong pertama-tama mengikuti penguasa kota DR ke rumah harta karun kota DR. Begitu Anda memasuki perbendaharaan, ratusan harta yang berharga muncul di depan mata Anda. Kota DR adalah kota terbesar kedua di antara kota kenaikan tingkat di dan memiliki sumber daya keuangan yang sangat kuat. Rumah harta karun itu tidak hanya berisi metode dan keterampilan sihir tingkat Suan rendah, senjata sihir menengah tingkat 3 dan pil sihir, tetapi juga obat-obatan sihir dan bahan-bahan sihir tingkat 4. Jika biksu lain datang ke sini, mereka pasti akan terpesona dengan pilihannya. Tapi Cukong tampak acuh tak acuh. Bagi dia yang telah mempraktikkan Inate Chaos Art, tidak ada keterampilan sihir yang layak mendapat perhatiannya. Dalam hal keterampilan sihir, ia memiliki Chaos Empress. Tidak peduli betapa berharganya keterampilan sihir di perbendaharaan, mereka tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan keterampilan sihir yang diajarkan oleh permaisuri kekacauan. Sedangkan untuk pil ajaib, sekalipun dia seorang ahli pil ajaib dan memiliki pagoda kekacauan untuk mematangkan obat ajaib, dia pasti bisa menyempurnakannya sendiri. Cukong memilih dan memilah, dan akhirnya memilih token yang dibuat khusus. Ada 2 kata yang terukir pada token, Cloud Array. Cukong saat ini bukan lagi seorang kultivator yang baru saja naik ke surga. Dia sudah sangat jelas tentang situasi di negeri suci Tianlan. Token ini adalah token warisan kota Yunzhen. Kota Yunzhen terkenal di negeri Dewa Tianlan karena formasi dewa-dewinya, dan semua penguasa kota dari generasi ke generasi merupakan penguasa formasi dewa-dewi. Orang yang pencapaiannya paling tinggi bahkan melangkah ke master formasi ilahi tingkat rendah tingkat 4. Dengan token warisan ini, seseorang dapat pergi ke balai warisan di kota Yunzhen untuk mengikuti penilaian warisan. Ketika penguasa kota kedua melihat pilihan Cukong, dia sedikit mengernyit dan menasihati. Jalan menuju susunan dewa penuh dengan kesulitan. Daripada membuang-buang energi untuk ini, lebih baik kamu menginvestasikan energimu untuk berkultivasi. Di rumah harta karun, ada keterampilan ilahi misterius tingkat rendah yang sangat cocok untukmu. Jika kamu bisa menguasainya, kekuatan tempurmu pasti akan meningkat pesat. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Aku hanya menginginkan token warisan kota Yunzhen, kata Cukong sambil mengepalkan tangannya. Mendengar ini, DR Cheng hanya bisa menghormati pilihan Cukong. Setelah meninggalkan perbendaharaan kota DR, Cukong langsung menuju ke perbendaharaan kota Diyi. Penguasa kota Diyi telah menunggu di pintu masuk perbendaharaan. Dia membuat segel dengan tangannya, membuka formasi penjaga perbendaharaan, dan memimpin Cukong ke dalam perbendaharaan. Desir, sinar cahaya yang berharga itu begitu terang sehingga sulit bagi orang untuk membuka mata mereka. Kekuatan dan fondasi kota pertama lebih kuat daripada kota kedua. Harta karun yang disimpan di perbendaharaan kota ini pun lebih banyak jumlahnya dibanding harta karun yang disimpan di perbendaharaan kota kedua. Cukong berjalan-jalan di dalam gudang harta karun, matanya mengamati setiap harta karun yang berharga. Ketika Cukong berjalan ke ujung rumah harta karun, dia sedikit mengernyit. Meskipun ada lebih banyak harta di perbendaharaan kota Diyi, tidak ada satu pun yang disukainya. Sepertinya aku hanya bisa memilih harta karun yang nilainya paling tinggi. Cukong berkata dalam hatinya. Tepat saat dia hendak memilih pedang dewa tingkat tinggi kelas 3 di tengah rumah harta karun, suara ratu kekacauan tiba-tiba terdengar di benaknya. Pilih pedang 5 elemen di sisi timur harta karun. Mata Cukong tiba-tiba berbinar ketika mendengar ini. Ratu kekacauan tidak bisa berbicara dengan mudah,
dan fakta bahwa dia bisa berbicara sudah cukup untuk menunjukkan sifat luar biasa dari pedang ilahi 5 elemen. Cukong tidak ragu sedikit pun, dan langsung berbalik dan berjalan menuju sisi timur harta karun itu. Pedang Dewa 5 Elemen yang disebutkan oleh Permaisuri Kekacauan disebut pedang Changsuan 5 Elemen, dan merupakan pedang dewa tingkat 3 tingkat rendah. Nilainya jauh lebih rendah dibandingkan pedang dewa tingkat tinggi kelas 3 di tengah rumah harta karun, tetapi Cukong memilihnya tanpa ragu-ragu. Penguasa kota Diyi mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu yakin ingin memilih pedang Changsuan 5 Elemen? Aku dapat memberimu kesempatan lagi untuk memilih lagi. Cukong menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, aku ingin pedang Changsuan 5 Elemen ini. Baiklah, penguasa kota Diyi hanya bisa mengangguk tak berdaya. Setelah meninggalkan rumah harta karun, penguasa kota Diyi memperingatkan. Meskipun kalian telah tampil baik di puncak Tongtian, kalian tidak boleh sombong dan berpuas diri. Para jenius kota Tianzi Feisheng semuanya luar biasa, dan kekuatan mereka jauh lebih unggul daripada para jenius kota Dizi Feisheng. Pertempuran 100 kota sudah di depan mata, dan aliansi akan mengadakan pemilihan Sein untuk memilih beberapa Sein untuk pelatihan intensif. Saya harap Anda dapat terpilih. Cukong mengangguk setelah mendengar ini dan berkata, aku pasti akan memenuhi harapan tinggimu. Meskipun aliansi Ascendan berada dalam posisi lemah dalam Kekaisaran Tianlan, ia masih merupakan kekuatan besar. Jika dia bisa menerima dukungan penuh dari aliansi Ascendan, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Zheng Tianyun, Ye Linger dan dua lainnya telah menunggu di luar kota. Setelah Cukong meninggalkan kota Diyi, dia bertemu kembali dengan mereka dan kembali ke kota Dijiu bersama. Setelah kembali ke kota Dijiu, Cukong kembali ke villa tempat tinggalnya, masuk ke dalam rumah, dan dengan satu pikiran, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda. Dia tidak sabar untuk mengeluarkan pedang Changsuan 5 Elemen dan bertanya, Permaisuri, apa istimewanya pedang ini? Menurut pendapatnya, pedang ini hanyalah pedang dewa 5 atribut biasa. Suara Ratu Kekacauan terdengar pelan. Pedang ini sendiri tidaklah luar biasa. Yang membuatnya luar biasa adalah permata emasnya. Bersambung.